Raja Ampat lautnya biru toska, dunianya udah kayak Avatar 2, dan pulau-pulaunya udah kayak pulau yang jatuh dari surga ke bumi. Lo pasti mikir Raja Ampat itu pasti tempat wisata kan, bukan tempat tambang kan? Iya harusnya. Cuma kan ini kita ada di Indonesia. So, selamat datang di Indonesia, di mana tempat lindung bisa menjadi pertambangan nikel. Kisah ini tentang pulau surga, izin tambang, dan juga negara yang kadang lebih sayang sama nikel daripada lautnya sendiri. Gokil kan? Negara yang pamer pariwisatanya ke dunia, tapi belakang layar wisatanya dijual pelan-pelan. Gue Steven Yang, dan inilah kisah tentang gimana surga Raja Ampat bisa dijadikan ladang uang lewat jalur yang terlihat legal. Sebelum masuk pembahasannya, jangan lupa dulu untuk di subscribe channel ini. Dan kita langsung masuk. Let's go. Dari surga laut ke neraka nikel. Gini bro, Raja Ampat itu bukan cuma sekedar tempat wisata, tapi itu rumah dari 75% spesies karang yang ada di dunia. Dan bahkan National Geographic menyebutkan ini Amazonia lautan. Amazonia hutan kan ada tuh. Nah ini Amazon lautannya tuh ya di Raja Ampat. Saking banyaknya spesies terumbu karang, 75%-nya itu ya Raja Ampat punya. Tapi kalian tahu nggak, sejak tahun 2005 udah ada izin usaha pertambangan atau IUP di beberapa pulaunya. Lah kok bisa Min, bukannya itu kawasan konservasi ya? Well, ini dia. Karena kita di Indonesia bro, jadi izin kadang lebih gampang dicetak daripada kartu pelajar ya teman-teman ya. Mau itu hutan, gunung, laut, asal ada celah hukum dan juga ada duitnya ya bisa aja lolos. Kita langsung masuk ke chapter 2 deh, nggak usah kelamaan ya. Chapter 2, 4 perusahaan dan 1 tanda tanya. Oke, kita masuk ke bagian yang teknis dan juga simpel ya. Sebenarnya ada 4 perusahaan yang kedapatan izin di Indonesia. Gue sebutin satu-satu. Yang pertama yang paling viral, yang sering disebut di berita, yaitu PT GAC Nickel. Ini bacanya gimana? GAC Nickel. Yang kedua ada PT Anugerah Surya Pratama atau ASP. Yang ketiga ada PT KWI Sejahtera Mining. KWI. Bukan dengan KW ya, atau singkatannya KSM. Yang keempat ada PT Mulia Raymond Perkasa atau disingkatnya MRP. Lokasi mereka itu ada di Pulau KW, ada di Pulau GAC, dan juga di beberapa pulau kecil ya yang ada di Wagyu Barat ya teman-teman. Terus kalau ada netizen yang bilang, "Bang, tapi ini kan Pulau GAC jauh banget dari tempat wisata gitu kan, nggak deket sama kawasan Raja Ampat." Nggak, gini guys, gue jelasin. Sekitar Pulau GAC itu air, dan arus sekitar Pulau GAC itu bergeraknya 1,5 sampai 3,4 meter per detiknya. Meskipun jaraknya 30 km, tapi limbah dan lumpurnya kan bisa sampai ke Raja Ampat gitu loh ya. Resikonya tuh bisa membunuh biota laut dan juga membuat yang berenang ya jadi gatel-gatel. Kalian kalau bayangin 30 meternya itu jauh ya karena kalian bandinginnya dengan kalian naik mobil gitu kan. Kalau kalian bayanginnya ini di air yang cepet arusnya ya 30 km itu sebenarnya deket guys ya. Beberapa dari mereka itu katanya punya AMDAL alias analisis dampak lingkungan, karena mereka sebelum membuka izin biasanya pertambangan, pengeboran apa itu mereka itu merilis tim AMDAL untuk kayak mensurvei dulu gitu loh. Apakah lingkungan itu aman? Apakah lingkungan itu jauh misalnya dari kayak kepadatan penduduk? Apakah lingkungan itu kalau saat melakukan pertambangan tidak merusak daerah sekitarnya, merusak ekosistemnya, konservasinya kalau ada gitu ya. Biasanya gitu ya. Mereka sih mengklaimnya punya gitu ya teman-teman ya. Tapi kan katanya doang gitu. Karena pas dicek sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan alias KLHK, hasilnya ternyata banyak izin yang sudah kadaluarsa, tapi kegiatannya masih jalan. Hindu banget ya. Pulaunya dijaga tapi tambangnya jalan terus gitu ya teman-teman ya. Bahkan ada laporan kalau setting pond mereka itu jebol gitu teman-teman ya. Jadi ada alatnya itu yang namanya setting pond itu jebol. Nah itu bikin lautnya jadi keruh. Laut yang biru banget yang kalau kalian lihat di video-video atau foto itu kan biru banget, seger. Lah itu keruh gara-gara aktivitas pertambangan ini jebol loh. Dan itu pasti ngerusak ekosistem laut, nggak mungkin enggak gitu ya teman-teman. Bayangin laut yang sebening kaca itu tiba-tiba berubah jadi kopi susu, jadi butek kayak muka-muka pejabat yang nerbitin izin itu kan aneh gitu ya. Parahnya lagi ada perusahaan yang izin tambangnya itu non-aktif tapi tetap beraktivitas. Indonesia banget ya. Kita masuk ke chapter 3. Negara yang jualan pariwisata tapi nggak ngelindungi warisannya. Nih ya, tiap Indonesia mamerin wonderful Indonesia. Selalu ada overlay Raja Ampat. Tiap Indonesia pameran ke luar negeri misalnya, mamerin wisatanya apa? Salah satunya pasti Raja Ampat. Raja Ampat memang bagus, surganya dunia gitu ya. Surga yang terjun ke dunia, kata orang-orang terkenal ya. Iklannya sih gencar ya teman-temannya. Raja Ampat terus dipus Raja Ampat. Tapi perlindungannya ya teman-temannya kayak skin trial gitu ya. Waktunya habis. Hak-haknya hilang ya. Nggak dilindungi lagi gitu loh. Kenapa bisa ada perusahaan tambang di tempat yang seharusnya dilindungi? Pertanyaannya kan itu sebenarnya ya. Jawabannya ya legal loophole alias celah hukum. Di Indonesia itu banyak banget sebenarnya UU yang dibuat
seakan-akan melindungi, tapi mereka sudah mengasih celah alias sengaja gitu loh. Sengaja apa? Agar ada yang bisa masuk ke situ, pemain-pemainnya gitu loh. Banyak banget di Indonesia itu ada loophole-nya, tapi legal ya. Itu loh. Itu yang susah ya. Itu mereka tuh pinter sebenarnya. Mereka tuh penjahat-penjahat itu sebenarnya pinter ya. Mereka meliciknya tuh di situ kan ya. Jadi celah hukumnya di UU-nya banyak gitu sebenarnya. Ada tentang konservasi, kehutanan, tambang, pariwisata, tapi regulasinya tuh biasanya bentrok gitu loh. Jadi bisa dibilang ironis banget ya. Negara bangga banget kan bilang, wow destinasi dunia gitu. Tapi izin tambangnya kayak gampang banget kayaknya terbit ya. Asal ada uang semua bisa jalan. Aduh. Jadi gini loh sebenarnya kasusnya itu. Misalnya ada 5 izin, dari izin kementerian, izin konservasi lingkungan hidup, izin dari bupatinya, izin dari bla bla bla, ada 5 izin ya. Di sana itu ceritanya ya, kenapa ada beberapa izin yang dicabut gitu loh, tapi mereka masih jalan. Karena misalnya dari 5 izin yang diberikan ke perusahaan ini ya, satu ini dicabut gitu, tapi instansi lainnya masih setuju. Akhirnya ya perusahaan tambangnya ya merasa ini bisa jalan terus gitu walaupun dilarang gitu loh. Harusnya kan kalau misalnya memang membuka pertambangan nikel atau menjalankan pertambangan nikel ini butuh 5 izin misalnya in the case ya. Kalau satu nggak kasih izin udah nggak lengkap alias nggak bisa jalan. Harusnya kan gitu. Cuma mereka kan mungkin merasa kalau satu doang ada 4 mayoritas, suara mayoritas gitu kan, jalan aja ya. Dan kalian tahu nggak fun fact-nya ya, beberapa izin ini dikasih sebelum daerah ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi gitu. Jadi mereka masih bisa ngelesnya, kita udah dapat izin duluan loh sebelum ini ditetapkan jadi kawasan yang dilindungi, apa kita udah dapat izin duluan loh. Makanya gue bilang kasus ini nih mungkin kasus ilegal, kasus legal tapi ilegal gitu. Gimana ya? Kasus ini sebenarnya secara hukum legal tapi tolol, yang membuat ini jadi legal adalah orang-orang yang tolol gitu ya. Dan kita masuk ke chapter 4. Viral dulu, baru negara gerak. Lo sadar gak sih, di Indonesia itu skandal lingkungan tuh sering ketahuan bukan karena diaudit, tapi karena netizen viralin. Ini kan karena waktu itu yang Greenpeace, video Greenpeace bapak-bapak diseret nih videonya. Bukan kosong, saya Raja 4. Saya Raja 4. Saya Raja 4. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja 4. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja 4. Nah karena video itu akhirnya kan viral kemana-mana ya. Dan langsung isu ini rame di Twitter ya waktu itu ya. Langsung rame juga beritanya. Akhirnya KLHK turun tangan. Ini selalu pahlawan kesiangan instansi-instansi di Indonesia. Turunnya tuh belakangan gitu loh mesti ya. Kenapa apa-apa harus viral? Apa-apa harus viral? Lalu dirubah aja sih hukumnya. Jangan UUD di paling atas. Viral UUD ya baru piramid ke bawah gitu ya. Akhirnya kan Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) itu bilang bakal evaluasi semua izin. Pemerintah Papua Barat juga bilang bakal stop izin tambang. Bahkan sekarang kan kegiatan tambangnya dihentikan sementara katanya. Paling ya ini pikiran jelek gue ya. Paling nanti gini ceritanya. Kan dihentikan sementara. Pemerintah nge-up berita lain biar rame, netizen lupa, lainnya akhirnya jalan lagi. Makanya kalian kalau ada kasus fokus dikawal terus sampai selesai. Banyak kan akhirnya yang kasus-kasus yang udah ya udahlah meluap aja. RUU TNI juga gitu kan, sampai sekarang ada manyep aja kan. Ya begitulah, kalau nggak viral nggak dijalanin di sini. Sebenarnya yang kerja siapa? Hanya yang kerja kayaknya kita netizennya, aneh kan ya. Jadi sekarang kita tuh hidup di zaman yang kalau nggak viral nggak dibahas, kalau nggak training ya nggak penting gitu ya teman-temannya. Kemarin kemana aja itu mereka ESDM, LKHP, itu kemana aja ke LHK. Mereka paling kemarin ya udah asal lancar, amplop jalan terus. Ya gas bos, walaupun mau ngerusak lingkungan kayak gimana juga kayaknya mereka tidak terlalu peduli. Terus ada juga yang bilang, tapi bang kan pertambangan gini akhirnya membuat ada lapangan pekerjaan yang terbuka. Katanya kita kita minta ke Pak Prabowo, loker dan sebagainya, begitu udah dibukain kok malah orang-orang protes. Enggak gini cuy, logika berpikir lu salah. Membuka lapangan pekerjaan yang satu, tapi kalian membunuh lapangan pekerjaan sektor pariwisata yang sudah ada gitu loh ya. Jadi kalian memang membuka lapangan, yang satunya malah nggak ada. Gara-gara ya keegoisan kalian ini, ujungnya ya kena PHK lagi. Yang dari pariwisata ini lebih banyak yang kena PHK daripada yang direkrut. Pekerjaan yang di-create, yang tambang ini, itu sifatnya sementara. Karena tambang ini nggak bisa ada selamanya, namanya juga alam. Digeruk kan pasti habis. Nah sementara kalau pariwisata itu kan bisa long lasting. Kalau KDM itu bilangnya budaya itu nggak bisa habis guys ya. Makanya kenapa kalau kita berkaca sama negara yang maju kayak Korea, kayak Jepang, mereka itu benar-benar mati-matian untuk memperkenalkan budayanya. Makanya banyak juga kan orang Indonesia yang akhirnya jadi K-popers, jadi wibu gitu ya. Sedangkan negara yang bergantung sama yang namanya sumber daya alam, ya kayaknya nggak lama lagi cuy. Oke, kita masuk ke closing ya. Kita bilang Raja Ampat itu bisa bilang disebutnya warisan dunia gitu. Bukan warisan perusahaan, bukan cuma milik PT GEK dan teman-temannya itu doang ya. Ingat ya, yang ngurus Raja Ampat itu bukan cuma nelayan, bukan cuma LSM,
tapi kita semua. Karena kalau hari ini kita diam, giliran pulau-pulau lain tuh, Banda Neira, laut-laut lain, bisa-bisa laut yang deket sama rumah kalian, kalau ini didiemin kan mereka merasa, oh boleh ternyata ya gitu. Hanya mereka nyaplok-nyaplok lain-lain, dikapling laut lo, dikapling pulau-pulau lo. Habis kapitalisme di atas segalanya. Masalahnya kritik dari gue tuh, negara kita itu kayaknya negara yang tidak bisa berpikiran jangka panjang. Mereka selalu berpikirnya jangka pendek. Ini kan jangka pendeknya mereka dapat duit instan, nikel. Tapi jangka panjangnya apa? Wisata mereka nggak jalan, bos. Kalau ini habis, apalagi yang mau dibanggain gitu kan? Sedangkan kan wisata itu kayak kalau negara yang maju itu biasanya dibalik. Alamnya tuh nggak terlalu mereka andalin. Contoh kayak negara-negara Saudi Arabia, Dubai, mereka kan ngandalin minyak, tapi mereka langsung ngebus wisatanya karena mereka tahu alam suatu saat pasti habis. Makanya mereka bikin Burj Khalifa, bikin project The Line, bikin project yang nggak masuk akal. Itu mereka tahu karena orang-orang akan datang ke sana bukan karena alamnya tapi karena wisatanya suatu saat. Jadi itu proyek jangka panjang. Di kita kebalik, kita udah punya wisata bagus, digerus, dijual. Kita mau dapatnya untung yang cepat, yang instan. Nikel kan perusahaan bayar udah langsung pemerintah dapat gitu. Aneh. Kebalik, mereka nggak bisa mikir mana yang jangka panjang, mana yang jangka pendek, nggak bisa mereka. Asal duitnya masuk beres lah ya. Jadi sekarang pertanyaannya ke lo, apakah kalian rela gitu loh kalau surga kita, kalau aset kita untuk masa depan yang lebih panjang itu dirusak? Enggak kan? Makanya gue minta kalian kawal lah kasus ini di sosmed, apa ramein terus ya teman-teman ya. So gue Steven Yang, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, pasti gue baca. Kita ketemu lagi besok hari and save Raja 4. Bye bye.